Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RT7, today I would like to answer the biggest question from many people, I think, about how we live in another countries when we go to study abroad. Jadi banyak ya pertanyaan, termasuk saya dulu waktu mau sekolah ke luar negeri itu bertanya-tanya dalam diri sendiri, jadi penasaran itu. Kalau kita ke luar negeri dengan beasiswa gitu, apakah kita bisa hidup layak itu? Karena banyak juga selentingan ya, banyak juga yang berpendapat bahwa kalau kita kuliah di luar negeri itu sebetulnya juga susah juga gitu. Kalau ada yang bilang bahwa di sana itu nanti bisa nabung, bisa saving dan lain-lain, itu ya karena kita nggak makan di sana. Apakah seperti itu? Apalagi kalau ada yang mau bawa anak istri nih, biasanya akan lebih berpikir ulang, berpikir keras ya, apakah kita bisa hidup atau enggak gitu di luar itu. Jadi sobat RT7, based on my experience, this is the true story ya. Waktu kemarin tahun 2015 sampai 2017 saya kemarin ambil S2 di Australia itu. Jadi saya mendapatkan suatu pengalaman, suatu ilmu lah, atau ya apa ya, pengalaman bahwa ternyata ada yang perlu kita catat terlebih dahulu sebelum kita menyimpulkan seperti apa hidup di luar negeri itu. Jadi kalau kita mendapatkan beasiswa itu biasanya di situ ada yang namanya penghitungan biaya hidup. Biasanya yang saya tahu nih ya, penghitungan biaya hidup itu berdasarkan biaya kehidupan di kota yang tertinggi di situ gitu. Misalnya kalau di Australia itu yang diambil sebagai parameter atau sebagai barometer standarnya itu adalah kehidupan di Melbourne dan Sydney. Itu adalah kota yang paling besar di Australia, yang tentunya biaya hidupnya paling tinggi di Australia. Jadi diambilnya dari situ barometer standarnya itu. Misalnya di Melbourne itu satu bulan bisa habiskan duit 15 juta rupiah itu ya, sudah termasuk kos-kosan, makan dan sebagainya, transportasi. Maka nanti di kota lain pun, di Adelaide atau di Brisbane atau di mana lah, di tempat-tempat yang lain, termasuk yang di pelosok-pelosok, itu juga akan mengacu ke nilai standar yang tadi itu, yang 15 juta per bulan tadi. Dari sini teman-teman semua, sobat RT7 akan dapat memperkirakan bahwa sebetulnya kita memang dapat untuk saving itu bisa. Salah satu caranya yang pertama adalah kita memilih kota, atau bukan kota, kalau di Australia itu nyebutnya, kalau selain Melbourne dan Sydney itu adalah regional ya nyebutnya ya. Memilih regional itu yang biaya hidupnya lebih rendah dari standar beasiswa tersebut. Misalnya di Melbourne tadi 15 juta per bulan, maka kita cari aja yang kota-kota yang lebih kecil gitu. Kalau Indonesia tuh nyebutnya sih kota karena masih gede ya. Meskipun orang Australia nyebutnya di situ regional karena udah bukan kota besar itu. Kayak misalnya kayak Cairns itu regional. Nah, nanti kita cari yang biaya hidupnya lebih rendah, otomatis kita nanti di situ bisa saving. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah gaya hidup ini mempengaruhi pendapat tadi. Jadi kalau gaya hidupnya itu memang sebenarnya jajan. Selama di Indonesia itu sebenarnya jajan, dikit-dikit jajan, di sana jajan ya memang akan habis, ya bisa saving itu. Jadi kalau ada orang yang di Indonesia senang jajan, kemudian kok di sana bisa saving, itu mungkin bener itu. Orangnya nggak pernah makan alias puasa terus itu. Kalau yang seperti itu. Tapi kalau di Indonesia dia itu tipe orang yang bisa hidup secara hemat. Hemat tuh bukan berarti di Indonesia itu terus nggak pernah makan, bukan ya. Tapi ya apa-apa itu bisa ditempuh secara lebih efisien gitu ya. Bisa masak sendiri gitu. Jadi belanjanya cukup belanja sayur mentah, kemudian dimasak sendiri, itu kan efisien ya. Untuk volume keluarga gitu. Jadi kita cukup beli mentahnya aja, kemudian dimasak buat makan bareng-bareng keluarga gitu. Kemudian ketika kita pindah ke luar negeri, kita hidup di luar negeri gitu ya, itu gaya hidup seperti itu
ya irit itu. Jadi uang hidup bulanan itu tadi itu memang betul-betul berapa kita simpan buat saving lah. Nanti entah mau buat beli apa itu terserah, buat bawa Indonesia atau gimana terserah, bisa-bisa aja. Tapi ya tadi kalau di Indonesia aja udah nggak bisa irit, di sana ya pasti jebol-jebol itu. Meskipun jebol-jebolnya pun mungkin masih dapat tercover oleh beasiswa tadi, karena itu tadi acuan atau standarnya beasiswa tadi adalah menggunakan standar tertinggi di kota tertinggi biaya hidupnya di negara tersebut atau di sekitar kota yang kita pilih tadi ya. Biasanya sih satuannya adalah negara. Kalau kita ambil Australia berarti ya yang diambil barometernya tadi Melbourne sama Sydney gitu. Kalau di Inggris mungkin yang diambil barometernya di London. Bahasa Inggrisnya gimana? London terserah. Itu jadi ada dua ya. Satu, masalah kita milih kotanya, yang kedua adalah cara hidup kita gitu. Dan kalau kita bisa fokus dua-duanya, tentu savingnya akan lebih banyak lagi yang bisa kita saving duitnya. Pun seandainya pun kita nggak bisa yang pertama, kita cuma saving yang kedua aja, menggunakan cara yang kedua, yaitu adalah masak sendiri di rumah. Itu juga insya Allah sih banyak yang dapat kita simpen, uang yang disisihkan, kemudian kita bawa pulang Indonesia itu bisa. Jadi di sini saya ingin memberikan suatu gambaran pada teman-teman semua yang mau sekolah ke luar negeri gitu ya. Gak apa-apa sekolah ke luar negeri aja. Kalau memang dapat beasiswa mah berangkat aja, asalkan beasiswanya fully funded ya. Dibayar penuh itu, semuanya dibayar penuh. Karena ada juga yang beasiswa itu cuma partial funded, jadi partial funding. Bayarnya cuma separuh, entah yang dibayar tuh tergantung penjelasannya di beasiswa tadi, apakah dibayarnya cuma tuition fee-nya, biaya SPP-nya, atau dibayarnya cuma tunjangan hidupnya, kan terserah yang kasih beasiswa. Tapi kalau dia fully funding, semuanya dibayar, insya Allah sih nanti cukup lah itu buat hidup itu. Apalagi nanti kemudian teman-teman itu bisa irit, bisa masak sendiri di rumah, nggak terkontaminasi, tergoda untuk jor-joran di luar negeri. Karena di luar negeri itu jor-joran ya, kalau memang kita mau itu jor-joran itu. Misalnya kayak kita seneng traveling gitu, kemudian di sana kan banyak objek-objek wisata, kemudian kita tergoda untuk ikut-ikutan jalan sana jalan ke sini, itu bayar bis aja udah mahal teman-teman semua. Kecuali kalau mau naik sepeda muter-muter ya silakan aja sih. Tuh, jadi itu ya bukan dua sih. Pertanyaan besar yang often ditanyakan, asked by many people who want to go to another country. Mudah-mudahan bermanfaat. Share ke teman-teman lain yang mau ambil sekolah di luar negeri. Oke, ada salah ya wajar karena manusia. Kalau misalnya ada pendapat lain atau mau menambahkan, silakan di kolom komentar, silakan diketik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.